Shalom semuanya, bagi kalian yang belum punya gereja tetap maupun komunitas yang tetap, bisa join bersama dengan kami ya di @mycommunity. Langsung saja follow di Instagram dan juga nomor WA yang ada di sini semua. Oke? Thank you, God bless you. Shalom semuanya, kita kembali lagi di live service kita. Hari ini kita akan bicara tentang bucin. Ya. Karena saya melihat banyak sekali orang mengatakan, bucin lu. Padahal sebenarnya kalau yang saya lihat, itu sebenarnya bukan bucin. Gitu. Nah, mari kita telusuri dulu ya, maksud dari bucin itu apa. Nah, bucin itu kan kepanjangannya dari budak cinta. Ya kan, namanya juga udah budak cinta. Jadi seakan-akan cowoknya itu, yang saya lihat ya, kalau bawain tas ceweknya atau belanjaan ceweknya dibilang bucin. Dibilang semuanya itu, wah, lu ngapain sih lu bawa-bawain terus? Atau ya lu lupa sama temen. Lu dulu susah sama kita, tapi seneng sama gua. Maksudnya sama pacar. Giliran sudah susah, baru cari kita. Nah, mari kita belajar dari sini. Bahwa kita sebagai anak muda itu ketika kita sudah punya pacar, maka pasti sudah seharusnya dia akan lebih memprioritaskan pacarnya daripada kamu. Ya, jangan sampai juga meninggalkan teman ya. Jangan sampai kita lupa sama teman dalam arti kita nggak main lagi sama dia, kita nggak akrab lagi dengan dia. Ya jangan. Mungkin ada pengurangannya, pasti ada. Pasti yang tadinya kita sering main ke rumah teman tapi sekarang udah jarang. Nah, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau sampai lupa sama teman semuanya, ya itu baru nggak baik. Apa-apa pacar itu nggak baik. Itu yang saya sebutkan dengan yang namanya bucin. Nah, tapi kalau cuma hanya sekedar kamu dengan pacar kamu, misalnya kamu temenin dia untuk membeli sesuatu, contohnya beli makanan kah, atau temenin dia belanja misalnya dia mau beli sepatu atau dia sedang ingin belanja bulanan misalnya, boleh, silakan. Justru kita ini memang sebagai laki-laki itu harus membantu. Demikian juga yang perempuan. Ketika nanti laki-lakinya lagi ngedown, laki-lakinya lagi capek, perempuan ini akan membantu dia. Karena laki-laki yang kuat, biasanya itu karena ada perempuan yang selalu mendoakannya. Mungkin kalau kita yang masih single, mama kita, atau orang-orang seiman. Tapi kalau orang yang sudah menikah, istrinya pasti yang akan mendoakan dia. Tapi kalau pacar, ya pacar itulah yang akan mendoakan kita. Makanya sebagai orang yang sudah berpacaran, ya kita harus belajar untuk yang namanya memprioritaskan satu sama lain. Jangan kita dan kita. Nah, makanya perlu kita belajar bahwa ketika ada orang yang sudah berpacaran, kita harus mengerti nih, orang yang masih single. Kita harus bisa ngerti kalau, hey, dia sudah punya. Gitu. Jadi kita ada jaga jarak dengan dia. Pasti ada, nggak mungkin nggak. Dan kita sebagai teman yang baik, jangan sampai merasa tersaingi atau dia udah punya pacar, saya kok belum ya? Malas gue sama dia. Jangan sampai seperti itu. Karena ingatlah firman Tuhan mengatakan, menangislah dengan orang yang menangis. Bersukacitalah dengan orang yang sedang bersukacita. Jadi artinya, kalau ada orang senang, kita harus senang. Karena suatu saat, ketika kita senang, kita juga berharap ada orang yang senang bersama dengan kita. Jadi jangan sampai ada orang yang sudah punya pacar, kita malah nggak mau mensupport mereka, kecuali kalau memang mereka punya pasangan itu nggak memberkati, ya, pasangan toksik contohnya. Nah, itu baru gitu bisa dijelaskan atau diberitahukan supaya mereka lebih baik. Tapi kalau selama mereka baik, mereka memberkati banyak orang, mereka dekat dengan Tuhan, mereka bantu sama mereka, tidak memprioritaskan diri mereka sendiri, itu harus perlu didukung. Dan jangan mengatakan kepada mereka, lu bucin banget sih. Jangan sampai. Mari kita belajar. Nah, ini khusus yang punya teman kayak gitu, ya kamu jangan sampai membuat mereka down. Tapi bagi kamu yang punya pacar, ketika kamu dijauhin sama teman-teman kayak gitu, ya sudah. Tuhan bisa menggantikan pacar yang lain. Asal kamu tahu bahwa kamu juga mengasihi teman kamu sesuai dengan apa yang kamu bisa, bukan kamu paksakan. Maka daripada itu kita belajar dari firman Tuhan, ya. Kita buka di 1 Timotius 6 pasalnya yang ke-20 sampai ke-21. Hai Timotius,
peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Nah, kita belajar. Ini adalah surat Paulus kepada Timotius. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Peliharalah ketika kamu sudah punya pacar. Pelihara di sini yang artinya kamu harus bisa membangun hubungan kamu dengan pasangan kamu. Kamu ini seorang yang bucin atau enggak? Kamu harus bisa lihat itu. Karena bucin itu artinya segala-galanya adalah dia. Nah, itu salah. Tapi kalau kamu memprioritaskan Tuhan Yesus dan kamu membantu dia dalam kelemahannya, itu bukan bucin. Emang udah seharusnya. Ya namanya pacar yang membantu sesama pacar. Yang namanya orang berpacaran, sudah pasti ngomong sayang-sayangan, lebih care ke pacar, nggak mungkin care kepada cewek lain atau cowok lain. Itu nggak setia namanya. Jadi itu udah pasti, teman-teman. Jangan merasa kalau ada teman bilang bucin, kita harus bisa lihat gitu. Ada orang yang memang kita perlu didengar, ada yang nggak perlu didengar. Makanya di sini dikatakan apa? Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Kalau Tuhan memberikan kamu seseorang yang dipercayakan Tuhan untuk kamu gembalakan, baik itu teman, sahabat, atau pacar misalnya, lakukanlah yang terbaik. Kasihilah mereka, kasihilah dia. Gak peduli orang ngomong, ah lu bucin ah. Ah lu mah cowok mulu atau cewek mulu. Selama kamu dekat dengan Tuhan, dan ada buahnya bagus, tapi ada beberapa orang yang pasti gak suka, biarkan saja itu orang. Peliharalah apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kamu. Dan selanjutnya apa? Sebagai kamu punya pasangan yang tidak bucin, hindarilah omongan yang kosong. Omongan yang kosong ini adalah omongan yang tidak perlu atau yang hambar. Nah, kalau yang hambar itu kan merasa, kata-kata hambar itu gini ya, kayak sesuatu hal yang sebenarnya nggak penting, tapi karena hal itu kamu bisa ngedown. Saya akan kasih contoh, misalnya lagi kerja, kan, tiba-tiba kerjaan kamu kurang baik tuh, dan akhirnya teman kamu bilang begini, kamu kok kerjanya kayak gini sih, nggak bagus banget, payah banget ini. Cuma karena kata-kata itu aja, itu kan sebenarnya biasa aja ya terlihatnya ya, tapi kan kalau dia lagi capek atau dia lagi ngedown misalnya ada masalah, kan tiba-tiba dia pasti merasa sakit hati. Nah, itu yang disebut dengan kata-kata hambar. Nah, di dalam sebuah pasangan jangan sampai ada kata-kata hambar. Omong kosong. Gitu. Jadi, hindarilah omongan yang kosong. Dan yang tidak suci. Ngomongin soal hal yang toksik, bahasa yang kotor. Ya kan? Bagaimana kamu bisa punya pacar yang baik kalau kamu sendiri nggak baik? Kita lihat diri sendiri deh. Kalau kita sendiri aja masih ngomong jorok, bagaimana kita bisa membimbing pacar kita, apalagi yang laki-laki, supaya pacar kita itu lebih baik? Kita aja masih ngomong jorok, masih munafik, masih apa? Jangan. Perkataan yang tidak suci itu tidak dipakai Tuhan. Dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Nah, ini di kalangan kita sering banget itu ada banyak berbagai pandangan. Nah, kita harus belajar supaya kita bisa melihat mana pandangan yang kita pakai, mana yang tidak. Makanya kita harus punya pandangan, yaitu firman Tuhan. Kalau ada orang mengatakan, nggak apa-apa kalau kita ambil cewek orang selama dia belum nikah, tapi bagi firman Tuhan bagus atau enggak? Nah, kita harus lihat. Nah, tapi ada sebagian orang yang mengatakan, nggak apa-apa kok ciuman. Tuh juga sama-sama nanti saling senang. Tapi menurut firman Tuhan, apakah itu benar atau enggak? Nah, kita mulai cek dari firman Tuhan dulu. Jangan hanya sekedar semuanya saya iakan. Ini bicara tentang pandangan. Nah, pandangan yang saya pakai adalah firman Tuhan. Kalau kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan itu udah mutlak. Tidak peduli kita punya pengalaman 1001 pengalaman, tapi kalau dia melanggar firman Tuhan, 1001 pengalaman itu tidak ada gunanya. Karena otoritas tertinggi adalah firman Tuhan, bukan pengalaman. Jadi kita harus bisa belajar. Kita harus bisa menuhankan Yesus melalui firman-Nya. Ya. Jadi
Mari kita lihat dari teman-teman kita. Apakah teman-teman kita berkata sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Kalau enggak, lebih baik kamu jangan terima saja. Ya, boleh kok pacaran, boleh kok gonta-ganti pacar. Ngapain? Satu, kita ini masih muda. Iya, tapi lihatlah, orang yang banyak pacar sana sini, putus pacar mulu, ya, jadian pacar mulu, itu akan susah nanti di pernikahan. Nanti kalau pergi ke sana, keingat itu mantannya, nggak bisa ke sana, ke tempat B, nggak bisa karena ada mantannya juga, merasa nggak enak, kan nggak enak tuh, ketemu mantan mulu, ya kan? Makanya jangan sampai punya mantan banyak. Itu harus satu, dan itu pun harus sampai ke pernikahan. Tapi kalau bagi kamu yang sudah telanjur, yang sudah sampai 7 kali, 8 kali, jadikanlah yang ke-9 itu yang terakhir kalinya. Seakan-akan itu yang pertama kalinya. Kalau kamu yang sudah 10 kali, jadikanlah yang ke-11 itu harus masuk ke dalam pernikahan. Karena Tuhan mengampuni orang yang bersalah dan yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi jangan pernah takut. Ya. Nah, kita akan lanjut lagi. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Nah, ini teman-teman kita pasti ada di sekitar kita tuh ada yang kayak gitu. Yang punya pemandangan tuh yang salah. Tapi seakan-akan dia bijak. Seakan-akan dia hebat. Tapi sebenarnya enggak. Karena orang yang punya firman Tuhan di dalam kehidupan dia mau bagaimanapun, dia pasti akan yang diutamakan Tuhan. Orang yang punya firman, dia bisa mengatasi orang pintar. Karena orang pintar belum tentu bijak. Tapi orang yang mempunyai firman Tuhan, sampai kapanpun hidupnya, dia pasti akan menjadi orang yang bijak. Karena yang membuat bijak bukan dirinya sendiri, tapi firman Allah. Karena dia mendengar kata-kata Tuhan. Dan yang terakhirnya dikatakan, kasih karunia menyertai kamu. Ingatlah, di dalam kehidupan kita punya pacar, kita punya apapun itu semua hanya kasih karunia. Jadi jangan pernah merasa belagu, jangan pernah sombong. Jangan pernah bangga karena kita punya pacar cantik, punya pacar ganteng, punya pacar itu begini begitu. Ingatlah itu datangnya daripada Tuhan. Ingatlah kalau kamu itu juga orang yang ganteng, di kalangan kamu emang kamu ganteng, kamu cantik, ingatlah itu adalah dari Tuhan. Jangan sombong, jangan mengatakan kepada orang yang merasa minder, lu jelek, atau lu kurang ganteng. Harus bisa tolong mereka yang merasa diri mereka minder, karena kita anak Allah, kita anak Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Ingat, kita dituntut lebih banyak daripada orang-orang yang lain. Karena kita adalah anaknya Tuhan Yesus. Amin. Jadi, jangan pernah memandang kiri dan kanan soal bucin ini. Gak peduli orang ngomong bucin, biarinlah. Toh juga nanti suatu saat mereka akan bisa melihat bahwa kamu mempunyai pasangan yang hebat, punya hubungan lenggang, bahkan bisa sampai ke pernikahan. Nanti teman-teman kamu akan belajar dari kamu. Mungkin sekarang dia bilang, lu ngapain pacar cuma satu, ngapain? Lu bucin banget sih sama satu orang doang. Masih banyak yang lebih cantik. Orang-orang yang seperti ini, dia sendiri akan melihat dan dia akan belajar dari kamu. Karena banyak orang, teman-temannya yang gonta-ganti pacar, tapi tidak ada satupun yang jadi. Tapi kamu cuma satu, tapi jadi, bahkan bisa bahagia. Karena Tuhan yang menyertai. Ingat, kasih karunia menyertaimu. Itu dia poinnya, kasih karunia. Ingatlah, kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Kita nggak layak di hadapan Tuhan sebenarnya, tapi karena Tuhan baik, kita bisa sampai sekarang. Amin. Mari semua kita berdoa. Bapa, hamba berdoa buat setiap mereka yang punya pasangan bagus, tapi di lingkungan mereka dibilang bucin, mereka dibilang orang yang tidak cinta kepada teman-teman mereka, padahal mereka ingin membalanskan segala sesuatu. Hamba berdoa dalam nama Yesus, supaya mereka terus-menerus Engkau pakai ya Bapa. Apalagi bagi mereka yang sudah bagus di dalam kehidupan pribadi mereka, bahkan mereka juga udah bagus secara pasangan mereka berdua. Tuhan tolong dalam nama Yesus, pakai setiap mereka lebih lagi ya Bapa. Apalagi kalau mereka yang merasa mereka belum punya pasangan, Tuhan tolong berikan mereka hati
supaya mereka mau untuk menunggu dulu, tidak menggonta-ganti pacar dulu, atau tidak iri kepada teman yang sudah punya pacar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you semuanya, and God bless you.